Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya Zakia Rifatun akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Islam Kontemporer dengan tema 5 tokoh pemikiran pendidikan Islam. Tapi sebelum saya membahas 5 tokoh pemikiran pendidikan Islam, yuk kita simak dulu apa sih pemikiran pendidikan Islam kontemporer itu. Pendidikan Islam kontemporer dimaknai sebagai model pendidikan yang mampu menggagas dan memformat pendidikan Islam sebagai pencetus, penggerak, perubahan, dan pembentukan manusia yang unggul di berbagai aspek, baik dari aspek moral, sosial, intelektual, maupun spiritual. Pemikiran pendidikan Islam kontemporer menurut para tokoh. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh para pemikir pendidikan Islam, tapi di sini saya hanya menjelaskan menurut 5 tokoh saja, yakni pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh, menurut Naqib Al-Atas, menurut Ismail Raji Al-Faruqi, menurut Rahmah El-Yunusiyah, dan menurut Buya Hamkah. Yang pertama, pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah yang berasal dari Turki, dan ibunya masih mempunyai darah keturunan dengan Umar bin Khattab. Muhammad Abduh lahir di Deltanil Mahalat Nasr, Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Beliau adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Pada usia 13 tahun, beliau telah mampu menghafal Al-Quran. Latar belakang pendidikannya berasal dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah buku yang berjudul Risalah At-Tauhid yang mana diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah dan pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam. Beliau juga memiliki pembaruan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1899, Muhammad Abduh diangkat menjadi mufti di kerajaan Mesir, dan pada tahun yang sama, beliau juga diangkat sebagai anggota Majelis Syuro Kerajaan Mesir. Pada akhirnya, Muhammad Abduh wafat di Iskandaria, Mesir pada tanggal 11 Juli 1905. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan juga Al-Urwah Al-Wusta menjadi rujukan para tokoh pembaruan dalam dunia Islam. Sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian dan moral agama yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan juga semangat ekonomis. Menurut Muhammad Abduh, sistem pendidikan Islam harus lebih diberdayakan agar kualitas dan efektivitasnya dapat meningkat sehingga pendidikan Islam dapat berkompetisi dengan pendidikan modern. Tujuan pendidikan Islam Muhammad Abduh. Untuk meningkatkan pemberdayaan sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskannya adalah pendidikan akal dan jiwa, serta menyampaikannya pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Pendidikan menurutnya tidak boleh lepas dari nilai akal dan jiwa. Jika nilai-nilai pendidikan, akal dan jiwa bersatu dalam jiwa seseorang, maka ia mendapatkan suatu manfaat dan akan terhindar dari bahaya. Kondisi umat Islam yang mengagungkan sikap taklid, bid'ah, dan kufarat yang sesungguhnya menafikan nilai-nilai akal dan jiwa. Metode pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mengubah cara memperoleh ilmu melalui metode hafalan dengan metode rasional dan pemahaman atau instik. Beliau telah menghidupkan kembali metode munazarah atau diskusi dalam memahami pengetahuan dan menjauhkan metode taklid buta terhadap para ulama. Muhammad Abduh mengembangkan kebebasan ilmiah di kalangan mahasiswa Al-Azhar. Beliau telah menjadikan bahasa Arab yang dapat dipergunakan dalam menerjemahkan teks-teks pengetahuan modern ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, pemikiran pendidikan Islam menurut Naqib Al-Atas. Naqib Al-Atas adalah seorang cendekiawan dan filsuf muslim dari Malaysia. Nama panjangnya adalah Syekh Muhammad Naqib bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Al-Atas merupakan keturunan dari keluarga bangsawan yang tersohor. Ibunya bernama Sarifah Rakwan binti Syekh Muhammad Al-Aidarus dari keturunan kerabat raja-raja pada Kerajaan Sunda Sukapura di Singaparna, Jawa Barat.
Nama ayahnya adalah Syekh Ali bin Abdullah Al-Atas yang juga masih tergolong bangsawan di Johor dan berasal dari Arab, yang mana silsilahnya merupakan keturunan ulama dan ahli tasawuf yang terkenal dari kalangan Sayyid. Pendidikan Islam menurut Naqib Al-Atas. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan Islam merupakan pengenalan dan juga pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu ke dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan juga pengakuan akan kedudukan Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. 13. Pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan yang ditanamkan secara bertahap ini merupakan adab, sehingga konsep pendidikan Islam yang diusung oleh Al-Atas adalah adab. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas berpendapat bahwa istilah pendidikan lebih tepat menggunakan kata ta'dib, yaitu penyamaian dan penanaman adab dalam diri seseorang. Al-Atas melihat bahwa adab merupakan salah satu misi utama yang dibawa oleh Rasulullah, yang mana bersinggungan dengan umatnya. Dengan menggunakan adab, berarti kita telah menghidupkan sunnah Rasulullah. Tujuan pendidikan Islam menurut Naqib Al-Atas. Al-Atas beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai diri individu. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik, yakni kehidupan material dan spiritualnya. Di samping tujuan pendidikan Islam yang menitik beratkan pada pembentukan aspek pribadi individu, juga mengharapkan pembentukan masyarakat yang ideal tidak terabaikan. Secara ideal, Al-Atas menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal atau al-insan al-kamil, suatu tujuan yang mengarah pada dua dimensi sekaligus, yakni yang pertama sebagai Abdullah, hamba Allah, dan sebagai Khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Karena itu, sistem pendidikan Islam harus merefleksikan ilmu pengetahuan dan perilaku Rasulullah serta berkewajiban mewujudkan umat muslim yang menampilkan kualitas keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pemikiran pendidikan Islam Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lahir di Jaffa, Palestina 1 Januari 1921. Ayah Al-Faruqi bernama Abdul Huda Al-Faruqi, sosok laki-laki yang religius dan kodi terpandang di Palestina. Pendidikan agama yang didapatkan Al-Faruqi langsung dari ayahnya di rumah dan di masjid sekitar rumahnya. Al-Faruqi adalah seorang aktivis dan sarjana muslim yang sangat produktif dalam pemikiran Islam dan pendidikan Islam, serta ilmu-ilmu lainnya. Al-Faruqi telah menulis sekitar 100 artikel dan 20 buku. Dari pendidikannya membuat Al-Faruqi menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis, dan sekaligus membuat dia sebagai pemikir dan cendekiawan dalam multikultural. Pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Menurut Al-Faruqi, tauhid merupakan esensi dari inti ajaran Islam. Dan akibat dari pendidikan sekuler yang tidak berlandaskan atas dasar tauhid akan menghasilkan peserta didik yang bersikap skeptis serta pada Tuhannya ia tidak mampu mengenalinya. Maka pendidikan Islam menurut pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi adalah pendidikan yang berlandaskan tauhid dengan mengaitkan semua ilmu pengetahuan dengan ilmu agama atau yang dapat disebut dengan konsep islamisasi ilmu. Al-Faruqi meletakkan fondasi epistemologinya pada prinsip tauhid, yakni sebuah prinsip global yang meliputi 6 kesatuan, yaitu kesatuan ciptaan atau alam, kesatuan hidup, keesaan, perpaduan kebenaran dan pengetahuan, serta kesatuan umat manusia. Tujuan pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Tujuan pendidikan Islam yang digagas oleh beliau adalah membentuk peserta didik menjadi Khalifatullah fil ard, bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia yang dapat mengelola segala hal yang berhubungan dengan kehidupan di bumi. Dan output dari pendidikan Islam ialah mengaplikasikannya dalam kehidupan bahwa hidup harus penuhnya diserahkan kepadanya, baik pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Kontribusi Ismail Raji Al-Faruqi dalam bidang perbandingan agama. Kontribusi pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi tidak kecil. Karyanya A Historical Atlas of Religion of the World, atlas historis agama dunia, oleh banyak kalangan dipandang sebagai buku standar dalam bidang tersebut. Dalam karya-karya itulah dia selalu memaparkan pemikiran ilmiahnya untuk mencapai saling pengertian antar umat beragama dan pemahaman intelektual terhadap agama-agama lain. Baginya, ilmu perbandingan agama berguna untuk membersihkan semua bentuk prasangka dan salah pengertian untuk membangun persahabatan antara sesama manusia. Yang ketiga, pemikiran pendidikan Islam menurut Rahma El-Yunusiyah. Rahma El-Yunusiyah lahir pada 20 Desember 1900 di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat.
Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya adalah Muhammad Yunus bin Imanuddin dan ibunya Rafi'ah. Sejak kecil, ia hanya mendapatkan pendidikan formal sekolah dasar 3 tahun di kota kelahirannya. Kemampuan baca tulisnya diperoleh dari Sekolah Dunia School 1915 dan bimbingan kedua kakaknya. Sore hari ia mengaji pada Haji Abdul Karim Amrullah atau ayahanda dari Haji Abdul Malik Amrullah, yakni Hamka, di Surau Jembatan Besi Padang Panjang. Tamat dari Dinia School, ia mengaji pada Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim, Syekh Abdul Latif Rashidi, Syekh Muhammad Jamil Jambe, dan Syekh Daud Rashidi. Pendidikan Islam menurut Rahma El-Yunusiyah. Menurut Rahma, kaum wanita sebagai tiang negara mestinya mendapatkan pendidikan yang baik sama halnya dengan kaum laki-laki. Keterbelakangan pendidikan kaum perempuan menurutnya berakal dari persoalan pendidikan dan melalui bidang ini dapat terselesaikan. Rahma yang dikenal memiliki pendirian dan kemauan yang kuat, gigih dalam mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan sekolah khusus wanita agar wanita tidak pasrah pada keadaan dan bangkit memperoleh kesetaraan dengan kaum laki-laki. Hingga pada tanggal 1 November 1923, Rangkayo Rahma El-Yunusiyah mendirikan Madrasah Diniyah 3 Banat yang ia pimpin sendiri, yang bertempat di Masjid Pasar Usang. Murid pertamanya berjumlah 71, terdiri dari para ibu muda. Mereka belajar ilmu agama dan bahasa Arab, lalu mulai menerapkan sistem pendidikan modern dengan menggabungkan agama umum dan pendidikan keterampilan. Rahma El-Yunusiyah dalam konsep pendidikan Islam yang digagasnya ingin menerapkan pembelajaran sepanjang hayat atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, pendidikan yang tidak mengenal usia, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah renta. Hal ini berlaku selama manusia masih bernafas, maka masih dianjurkan menuntut ilmu. Tujuan pendidikan Islam menurut Rahma El-Yunusiyah adalah meningkatkan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat melalui pendidikan modern yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ia percaya bahwa perbaikan posisi kaum perempuan dalam masyarakat tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Hal ini harus dilakukan oleh kaum perempuan itu sendiri. Cita-citanya dalam pendidikan perempuan adalah agar semua perempuan Indonesia memperoleh kesempatan penuh dalam menuntut ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fitrah wanita, sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendidik mereka sanggup berdiri sendiri di atas kekuatan kaki sendiri, yaitu menjadi ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab kepada kesejahteraan bangsa dan tanah air, di mana kehidupan agama mendapat tempat yang layak. Dalam menjalankan cita-citanya, Rahma sangat meyakini Al-Quran Surah Muhammad ayat 7 dan hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim, laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, pemikiran pendidikan Islam Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Nama aslinya adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang bergelar Datu Indomi dan populer dengan nama Hamka. Karirnya yakni sebagai ulama dan sastrawan. Beliau lahir di Sungai Batang 17 Februari 1908 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981. Riwayat pendidikan Hamka. Walaupun beliau seorang ulama besar, namun pendidikannya hanya sampai kelas 3 sekolah dasar, tetapi telah mendapatkan gelar doktor di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan Universitas Nasional Malaysia. Prestasi beliau sebagai ketua MUI yang pertama serta guru besar di Universitas Mustopo Jakarta. Makna pendidikan Islam menurut Hamka. Menurut Hamka, makna pendidikan Islam adalah suatu cara pembentukan pribadi yang berakhlakul karimah untuk mencapai kemuliaan dan untuk mencapai kemajuan bangsa. Selain pembentukan pribadi, Hamka juga menitik beratkan kepada pendidikan akal, karena dengan akal dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperbanyak penyelidikan. Menurut Hamka, para ahli pendidikan telah sepakat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua jalan untuk menjadi satu dan antara keduanya tak dapat dipisahkan. Pendidikan dan pengajaran merupakan jalan utama untuk mencapai kemajuan bangsa dan untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa makna pendidikan Islam menurut Hamka adalah lebih menekankan pendidikan dan pada pembentukan yang berakhlakul karimah dan pendidikan akal. Karena menurut Hamka, perbedaan antara pendidikan dan pengajaran terletak kepada akhlak dan akal yang berguna untuk menambah keyakinan terhadap ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa Hamka menganut aliran pendidikan klasik perennialis, karena Hamka lebih menekankan humanitas, pembentukan pribadi, sifat-sifat mental. Konsep dasar dan tujuan pendidikan Islam menurut Hamka. Konsep dasar menurut Hamka merupakan sebuah dasar yang didasarkan dalam 3 aspek potensi peserta didik, yakni akal, jiwa, dan jasad. Dan Hamka menekankan kepada 3 aspek tersebut.
Pemikiran pendidikan jiwa atau akhlakul karimah yang dibentengi dengan sebuah akidah. Hamka dapat mendefinisikan konsep dasar pendidikan dengan intelektualnya, dan ketiga aspek tersebut juga berhubungan antara satu dan yang lainnya. Yang paling penting, jiwa mampu mengendalikan jasad dan akal. Jika seseorang bisa mengendalikan jiwa, maka seseorang itu dapat mengendalikan akal dan jasadnya. Namun, jika dilihat dari tiga aspek tersebut, tujuannya juga bisa diartikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan mencari ridha Allah atau akidah. Yang kedua, membangun budi pekerti dan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, mempersiapkan kehidupan layak dan berbeda. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.